Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Nur Hayati Widya Putri dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang analisis perlakuan aset tetap berwujud tanah pada PT Asra Agro Lestari Terbuka. PT Asra Agro Lestari Terbuka adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1988 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit serta melakukan kegiatan usaha lainnya. PT Asra Agro Lestari Terbuka juga sudah mempunyai luas area mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Dalam menganalisis perlakuan aset tetap berwujud tanah pada PT Asra Agro Lestari Terbuka, saya menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih kepada deskriptif dan menggunakan analisis. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data dan sumber data yang saya gunakan yaitu data sekunder, di mana data sekundernya diambil dari Annual Report PT Asra Agro Lestari Terbuka tahun 2020. Kemudian populasi yang digunakan dalam menganalisis ini adalah PT Asra Agro Lestari Terbuka. Kemudian sampelnya yaitu Annual Report dari PT Asra Agro Lestari Terbuka tahun 2020. Ada 5 topik yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian dari aset tetap berwujud. Yang kedua, jenis-jenis aset tetap berwujud. Yang ketiga, penggolongan aset tetap berwujud. Yang keempat, penjelasan tentang tanah. Dan yang kelima, bagaimana perlakuan aset tetap berwujud tanah pada PT Asra Agro Lestari Terbuka. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian aset tetap berwujud. Menurut PSAK nomor 16 dalam buku panduan praktis tahun 2012 halaman 340 berbunyi, aset tetap berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif diharapkan digunakan selama lebih dari 1 periode. Aset tetap berwujud merupakan harta perusahaan yang masa penggunaannya lebih dari 1 periode akuntansi atau biasanya lebih dari 1 tahun penggunaan. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis aset tetap berwujud. Jenis-jenis aset tetap berwujud terdiri dari 4. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan harta perusahaan yang digunakan untuk tujuan usaha dan tidak dikenai penyusutan. Jadi, biaya yang dikenakan pada tanah ini adalah biaya yang langsung berhubungan dengan masa penggunaan yang tidak terbatas. Yang kedua, bangunan. Bangunan merupakan harta perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Tetapi, jika bangunannya belum jadi atau masih dalam tahap pembangunan, maka tidak bisa digolongkan sebagai aset tetap berwujud. Yang ketiga, peralatan. Peralatan merupakan harta perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan proses produksi. Yang keempat, kendaraan. Kendaraan merupakan harta perusahaan yang digunakan untuk mendistribusikan barang yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Pembahasan ketiga yaitu penggolongan aset tetap berwujud. Dilihat dari umurnya, aset tetap berwujud digolongkan menjadi 3. Yang pertama, aset tetap berwujud yang umur atau masa penggunaannya sampai dengan 4 tahun. Contohnya, tanah yang didirikan untuk bangunan kantor, pabrik, tanah untuk pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset tetap berwujud yang umur atau masa penggunaannya di atas 4 tahun. Contohnya, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aset tetap berwujud yang umur atau masa penggunaannya tidak terbatas dan tidak dapat digantikan jika masa kegunaannya telah habis. Contohnya, sumber-sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan lain sebagainya. Dilihat dari mobilitasnya, aset tetap berwujud dibedakan menjadi 2 golongan.
Yang pertama, aset tetap berwujud bergerak. Contohnya seperti kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset tetap berwujud tidak bergerak. Contohnya seperti bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Dilihat dari Undang-Undang Perpajakan, aset tetap berwujud dibedakan menjadi 4 golongan. Golongan 1 yaitu aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis sampai dengan 4 tahun. Contohnya mebel, peralatan, kendaraan, dan truk ringan. Golongan 2 yaitu aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis di atas 4 tahun. Contohnya, peralatan dan mebel yang terbuat dari logam, truk berat, dan lain sebagainya. Golongan 3 yaitu aset tetap berwujud yang mempunyai umur ekonomis 8 sampai dengan 20 tahun. Contohnya, seperti mesin-mesin yang menghasilkan peralatan, mesin produksi, dan lain sebagainya. Golongan 4 yaitu aset tetap berwujud berupa tanah dan bangunan. Pembahasan keempat yaitu tentang tanah. Menurut PSAK nomor 47.7, tanah adalah aktiva berwujud yang diperoleh siap pakai atau diperoleh lalu disempurnakan sampai siap pakai dalam operasi entitas dengan masa manfaat ekonomi lebih dari setahun dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal entitas. Pembahasan kelima yaitu tentang bagaimana perlakuan aset tetap berwujud tanah pada PT Asra Agro Lestari Terbuka. Yang pertama, pengakuan aset tetap berwujud tanah. PT Asra Agro Lestari Terbuka mengakui seluruh aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16, di mana semua kelompok aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Yang kedua, pengukuran aset tetap berwujud tanah. PT Asra Agro Lestari Terbuka mengukur aset tetap berwujud tanah berdasarkan nilai wajar tingkat 2 atau transaksi pasar yang dapat diobservasi. Yang ketiga, penyusutan aset tetap berwujud tanah. PT Asra Agro Lestari Terbuka tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap berwujud tanah, sedangkan aset tetap berwujud lain dilakukan penyusutan, sebab perusahaan ini mengikuti PSAK nomor 16 tentang aset tetap. Yang keempat, penghentian dan pelepasan aset tetap berwujud tanah. PT Asra Agro Lestari Terbuka menyatakan jika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai dicatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan konsolidasian, serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian. Karena saat ini yang kita bahas adalah tentang aset tetap berwujud tanah, maka perusahaan ini tidak terjadi akumulasi penyusutan. Jadi kesimpulan dari 5 pembahasan yang telah kita bahas yaitu tentang perlakuan aset tetap berwujud tanah pada PT Asra Agro Lestari Terbuka, yaitu yang pertama, aset tetap berwujud tanah diakui berdasarkan PSAK nomor 16. Yang kedua, aset tetap berwujud tanah diukur berdasarkan nilai wajar tingkat 2. Yang ketiga, aset tetap berwujud tanah tidak mengalami penyusutan dikarenakan perusahaan ini menerapkan PSAK nomor 16. Yang keempat, jika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai dicatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan konsolidasian serta keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Tetapi yang kita bahas saat ini adalah tentang aset tetap berwujud tanah, maka tidak ada terjadinya akumulasi penyusutan. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis perlakuan aset tetap berwujud tanah pada PT Asra Agro Lestari Terbuka. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.